Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel Sahabat Baymi. Kali ini saya akan membuat video panduan mengisi SSCSN tahap 2 hingga resum nanti. Nah, ini kenapa saya buat video ini, karena ada penjelasan penting sebelum Bapak Ibu resum. Jadi tadi pagi banyak yang tanya tentang pengisian riwayat kerja. Nah, kita langsung saja di slide selanjutnya tentang pengisian yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu tentang pengisian biodata. Jadi nanti ada biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, dan resum. Nah, ini nanti kita akan buat video hingga dokumen saja. Terus kemudian besoknya kita akan membuat video tentang resum. Nah, ini batasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 untuk yang tahap 2. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu pengisian biodata. Di sini nulis nama sesuai dengan ijazah dan tambah gelar. Kemudian kalau ada gelar ditulis di sini ya, gelar depan ijazah atau gelar belakang ijazah. Kemudian tanggal ijazah jangan sampai salah, tanggal lahir sesuai dengan ijazah, tanggal lahirnya di mana. Kemudian tempat lahir KTP, tanggal lahir KTP. Nah, di sini harap perhatikan kembali penginputan tanggal sesuai ijazah, karena tanggal lahir ini akan digunakan untuk penetapan nomor induk pegawai jika lulus nanti. Jadi harus disesuaikan, dicek betul-betul. Kemudian alamat sesuai KTP, email, dan jenis kelamin. Nah, ini harus diisi semuanya. Kemudian kita masuk di lengkapi data Anda. Di sini ada domisili, baik di luar negeri atau dalam negeri. Kemudian domisili, kita nanti disuruh milih provinsi, kemudian kabupaten, agama, status perkawinan, tinggi badan, nomor telepon, kemudian nomor ponsel, dan akun media sosial. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan ya di sini. Nanti kalau sudah tersimpan, nanti akan tanda tangannya di bawah sini. Oke, sampai sini paham? Kalau tidak paham silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya berusaha menjawab pertanyaan sesuai dengan pengajuan pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah, di jenis seleksi kemarin banyak yang tanya di sini, karena di sini ada 3 pilihan. Ada teknis, guru, dan kesehatan kalau tidak salah ya. Nah, kalau pengen masuk di teknis silakan pilih teknis, kalau masuk di guru silakan di guru, kalau masuk di kesehatan silakan di kesehatan ya. Kemarin kalau guru itu tidak bisa dilanjutkan karena belum PPG ya. Kalau ada yang sudah memiliki prajab bisa diikuti, kalau tidak bisa mengikuti selanjutnya ke formasi guru. Nah, ini bisa menggunakan P3K teknis ya. Jadi kalau sudah milih teknis silakan klik selanjutnya, masuk di formasi. Nah, nomor 3 tadi itu adalah formasi. Nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, jenis seleksi P3 teknis instansi pemerintahan kabupaten, ini sesuai dengan domisili atau pemilihan Bapak Ibu semuanya. Kemudian jenis formasi tentunya khusus ya. Kemudian pendidikan terakhir di input, diklik ini, kemudian nanti dipilih sesuai dengan ijazah Bapak Ibu semuanya. Kemudian jabatan yang dipilih apa, silakan sesuai dengan Bapak Ibu yang pilih. Kemudian lokasi formasi di mana, lokasi ujiannya di mana. Kemudian ada tanggal ijazah dan nama sekolah ya. Di sini sesuaikan
dengan ijazah. Kemudian di bawahnya formasi tadi, di sini ada lokasi ujian. Selanjutnya lokasi tes di mana, kalau bisa di daerah yang dekat rumah Bapak Ibu semuanya. Nilai ijazah, nomor ijazah, tahun lulus. Ini diisi semuanya. Kemudian ini ngisi captcha. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ada informasi penting di sini. Jadi riwayat kerja ini ada yang menginput pertama bekerja di instansi A, kemudian pindah di instansi B, berarti riwayat pekerjaannya itu ada 2 ya, di sekolah sebelumnya kalau di sekolah, kemudian di sekolah kedua atau di sekolah ketiga. Nah, biasanya ditulis di sini. Ada juga yang riwayat kerja ditulis di instansi tempat bekerja, kemudian misalnya kalau 6 tahun ditulis misalnya Januari sampai 31 Desember di tahun 2022 misalnya. Terus diisi lagi di tahun 2023 sampai dengan 2024. Jadi kalau misalnya masa kerjanya dari 2012 atau 2023, biasanya riwayat bekerja ditulis di sini di riwayat kerjanya. Nah, kalau menurut saya lebih baik kalau ada SK yang dari tahun-tahun sebelumnya diupload semuanya aja. Ya, karena bisa dicek sama panitia ASN bahwasanya kita sudah bekerja sejak awal pertama kali kita masuk di pekerjaan, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang TMT pertama atau SK pertamanya dari sekolah itu 2004, tahun 2000 atau 2005, nah ditulis saja di sini. Ya, pengisiannya nanti melampirkan SK, diklik tambah riwayat, kemudian diisi semuanya sesuai dengan perintah, kemudian diupload. Di sini muncul nanti di pengalaman kerjanya. Nah, kalau ada yang salah bisa diubah, atau jika tidak diperlukan bisa dihapus seperti ini. Oke, itu saja. Kita masuk di slide selanjutnya sebelum resume ya. Jadi di beberapa formasi itu ada jenis dokumen yang berbeda. Misalnya di pemadam kebakaran itu membutuhkan sertifikat pemadam pemula, kemudian surat keterangan sehat, surat keterangan tentang anggota fisik ya, terus dan sebagainya banyak. Kalau di administrasi perkantoran biasanya cukup segini saja, segini sesuai dengan yang ada di tampilan, karena ini teknisnya teknis administrasi perkantoran. Jadi kalau ada yang tanya kemarin materinya tempel atau elektronik, nah kalau ada yang pernah upload atau di tahap satu sudah pernah upload, jawabannya bisa memilih di unggahan ini nanti ada materai konvensional atau tempel atau elektronik. Nah seperti itu di jenis dokumennya di dokumen. Jadi kalau sudah di scan pakai gam scanner atau pakai print yang ada scannernya, silakan ditulis di situ, kemudian ditempelkan di printer, kemudian di scan. Nah ketika upload silakan diunggah, kemudian milih materai konvensional, kemudian diupload. Nah nanti bisa dilihat kembali hasilnya di sini, dilihat-lihat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tunggu videonya. Yang terpenting sebelum saya mengakhiri video di dokumen ini, itu sebelum melakukan resume, mohon periksa kembali dokumen yang diunggah tidak korup, file bisa terlihat jelas dan tidak pecah sesuai dengan persyaratan.
Nah, kalau di resume isinya apa? Nanti Bapak Ibu semuanya nanti misalnya ini nama ya, di sini ada nama, kemudian di checklist. Tanggal lahirnya betul atau tidak, kemudian di checklist dan sebagainya. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya, karena agar video ini tidak terlalu panjang kita skip sampai di dokumen. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.